Itu mana Pak? Aduh deh. Yo halo semuanya, balik lagi bareng saya yang lagi jadi buronan mertua. Kali ini kita akan melanjutkan film series dari Netflix yang berjudul Girl From Nowhere Season 1. Kali ini kita akan bahas episode keduanya ya. Oke, di episode kedua ini saya benar-benar dibuat puyeng oleh sosok Nano ini. Karena dia itu udahlah, nanti kita lihat di dalam videonya. Sebelum lanjut, seperti biasa, silakan bagi yang belum absen klik tombol subscribe-nya serta nyalakan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Oke, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung kita OTW ke intronya. Di awal film kita diperlihatkan sesosok gadis yang sedang dikubur dengan seragam sekolah yang masih terpakai dan juga paha yang besar tentunya. Astaga. Dan ternyata gadis itu adalah Nano. Apakah di episode ini Nano akan mati? Mari kita kawal videonya. Scene berpindah di mana Nano berada di sekolah barunya. Sekolah ini beda sama episode 1 ya, karena Nano ini memang suka pindah-pindah gitu buat mecahin misteri-misteri di setiap sekolah. Dan di sekolah barunya dia menjadi primadona, kembang desa serta bibit unggul karena paras aduhainya. Jadi tidak heran para cowok di sana terpesona terhadap Nano. Hingga ada 3 cowok penasaran terhadap Nano, mereka mengintip lewat jendela hingga akhirnya Pak Guru olahraga memergokinya. Nano pun menanyakan kepada Itim serta Theo. Mereka menjelaskan bahwa 3 cowok itu adalah trio ubur-ubur yang sering membuat kekacauan. Itim menyukai mereka namun tidak pede dengan bodi bahenol yang ia miliki. Sekejap Nano jadi buah bibir di sekolah itu. Dari yang menghujat sampai yang memujanya ada di sana. Komplit lah kayak jamu pekelinu gitu. Saya agak aneh ya, kenapa di sini ini si Nano goyang karawang kayak gitu. Tapi sudahlah. Mungkin hanya imajinasinya saja. Di sisi lain, tim didatangi salah satu member trio ubur-ubur yang bernama Hawk. Dia memberi cemilan untuk Itim hingga dia merasa berbunga-bunga. Namun ternyata Hawk juga memberikan sekotak cemilan untuk Nano juga. Itim pun memahami bahwa Hawk memanfaatkannya untuk lebih dekat dengan Nano. Itim pun masuk ke kelas dengan wajah yang cemberut. Di sini Nano mendukung jika Itim tidak memakan cemilan tersebut. Dia mengatakan bahwa Itim itu bahenol. Muka Itim pun langsung jadi angker. Dia pun akhirnya pergi lagi. Tajam sekali itu bibir. Saat pulang, Itim dan Theo dihadang trio ubur-ubur. Mereka disokok dengan tiket konsernya Pak Haji Rhoma Irama. Mereka menolaknya karena Itim dan Theo tahu bahwa sebenarnya trio ubur-ubur memanfaatkan mereka agar Nano bisa menemui trio ubur-ubur untuk dicekoki. Itim mulai risih karena banyak orang mendekati mereka dengan tujuan dekat dengan Nano. Pagi harinya Hawk memberi bunga mawar putih kepada Nano dan Nano pun menolaknya mentah-mentah. Itim pun mulai mual dengan tingkah laku Nano hingga dia mulai curhat di grup WA sekolah. Disinilah muncul gibah online yang dosanya tentu saja unlimited. Datanglah seorang pakwai kelas teri menemui Theo. Dia meminta Theo untuk mengajari pelajaran matematika. Namun bukannya belajar, si pakwai ini malah memandangi Nano sambil cengar-cengir gak jelas. Theo yang mengetahuinya merasa marah dan sedih. Dia pun keluar kelas. Dan seperti biasa Nano menunjukkan senyum misteriusnya. Theo yang mengambek mengasingkan dirinya di dalam toilet. Itim sebagai best friend forever-nya menguatkan Theo bahwa cowok totol nan fuckboy seperti dia nggak pantas buat ditangisin. Tapi dasarnya cewek ya, kalau udah bucin mah apa aja ditangisin. Dasar semua cewek emang sama. Maaf. Kita lanjut aja ya. Itim pun menunggu Theo sampai maghrib hingga Theo pun keluar setelah bersemedi di dalam toilet. Hingga memutuskan mengambil tiket konser Bang Haji Rhoma Irama dan mempertemukan Nano dengan trio ubur-ubur.
Mereka pun akhirnya berkumpul di rumah Hawk, dan di situ Nano dicekoki dengan minuman beralkohol supaya Nano bisa tepar. Namun tampaknya Nano adalah seorang pro player dalam hal minum-meminum. Di saat yang lain sudah pada teler, Nano masih saja bergas waras. Itim dan Teo pun memberikan obat teler kepada Nano, hingga seketika Nano pun langsung pingsan. Trio buru-buru langsung kegirangan untuk mengunboxing Nano. Saat akan melangsungkan aksi bejatnya, Hawk terkejut karena tiba-tiba Nano terbangun. Namun bukannya melawan ataupun kabur, di sini Nano hanya mengharapkan supaya Hawk meminta izin dahulu sebelum bercocok tanam. Nano mengetahui bahwa Itim dan Teo berada di luar beserta member trio buru-buru yang sedang menunggu giliran. Nano benar-benar terkurung sekarang. Hawk pun langsung nyosor saja ke Nano. Dia pun bergoyang di atas panggung, namun Nano terlihat B aja. Nano pun mulai mengeluarkan ketawa khasnya. Hawk yang kebingungan langsung mencekik Nano hingga akhirnya Nano tak sadarkan diri. Karena takut sekaligus kebingungan, akhirnya Itim and the Gang pun memutuskan untuk mengubur Nano. Akhirnya Nano dikubur dengan seragam yang masih terpakai. Jadi scene inilah yang kita lihat di awal film tadi. Mereka berbondong-bondong serta bergotong royong untuk mengubur tubuh Nano. Namun tiba-tiba Nano terbangun dan mereka pun terkejut. Mereka pun mempercepat pekerjaannya karena dikejar deadline. Anehnya setelah mengubur Nano, mereka malah meminta maaf kepada Nano. Eleh, jahat kok nanggung. เราขอโทษนะแนนโน Keesokan paginya mereka terngiang-ngiang karena mereka telah berdosa. Namun yang mengejutkan ternyata Nano datang ke sekolah. What? Itim dan Teo pun merasa terkejut terheran-heran melihat Nano yang datang dengan santuinya. Nano terus mengajak ngobrol Itim dan Teo dengan santuinya seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Itim dan Teo pun kabur karena ketakutan. Begitu pula trio ubur-ubur yang melihat lewat jendela. Yang gak put din mana? Mi. Malam harinya para pelaku mengadakan rapat paripurna. Terjadi banyak asumsi dan opini terhadap Nano. Ya wajarlah, namanya juga demokrasi. Saat sedang berdebat, tiba-tiba Nano mendatangi mereka. Nano bilang HP-nya ketinggalan. Dia pun bergegas mengambilnya di kamar Hawk. Dan ternyata Nano telah merekam semua kejadian yang dialaminya pada malam itu. Dari Hawk yang melakukan pencoblosan dan teman-temannya yang mengurung Nano di dalam kamar. Karena takut videonya tersebar, mereka langsung coba membunuh Nano lagi dengan membekapnya menggunakan bantal. Saat proses penguburan tiba-tiba suara rekaman berbunyi lagi. Dan saat dicari, Nanonya bangun lagi dong. Tak lupa Nano cekakakan lagi. Hawk pun menggetok kepala Nano dengan sekop. Namun tiba-tiba Nano muncul dari semak-semak. Lah kok? Waduh, boyang saya. Tapi kita lanjut aja dulu ya. Di sini mereka yang ketakutan akhirnya kabur. Tak lupa Nano memberikan kecupan manja untuk Hawk. Keesokan paginya Nano berangkat lagi ke sekolah dengan ceria, berbanding terbalik dengan Itim dan Teo yang ketakutan. Dan episode 2 pun ditutup dengan senyum manisnya Nano. Ai. Episode 2 yang cukup membuat mumet ya. Kalian pasti bertanya-tanya siapa sebenarnya Nano. Sama saya juga. Tapi setelah saya telusuri secara seksama, mendalam, serta terperinci tanpa mengesampingkan aspek-aspek kehidupan bertetangga, saya mendapatkan jawaban bahwa Nano adalah daughter of Satan, atau bahasa Indonesianya adalah anak setan gitulah, dimana dia menjerumuskan orang-orang yang mempunyai jiwa yang laknat untuk melakukan kejahatannya. Dan di series ini dia menguak berbagai macam kisah-kisah tragis di sekolah-sekolah. Nah, kira-kira begitulah kesimpulannya. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton sampai selesai. Sebelum pada pamit, tinggalin jejak dulu dengan like, comment, dan subscribe-nya. Kita akan lanjutkan episode 3 di video selanjutnya, jadi stay tune. Dan kita bahas episode 3 di video yang akan datang. Ciao.